kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari, biarlah kita akan menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan naikkan satu pujian. Engkaulah kekuatan.
masing-masing, tapi kita mau selalu mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan kita sudah baik buat kita. Amin. Amin. Mari kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan, sebab Tuhan baik buat kita. hanya kita mau panjatkan kepada Tuhan. Soraklah haleluya. Kita
percaya kalau Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberikan anugerahnya. Karena saat ini kita hidup oleh anugerah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Biarlah kita bisa diteguhkan oleh firman ini, bisa dikuatkan oleh firman yang akan diberikan. Tuhan sudah memberikan pertobatan yang hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Saat ini kita mulai merasakan anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Saya mengundang Bapak Jeffrey untuk membawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di saat pagi hari ini.
Engkau sudah bersama dengan kami, sudah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan setelah kami akan siapkan hati kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menikmati bersama-sama melalui kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menolong, yang memberkati kehidupan kita semua, dimanapun Anda berada dan dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang selalu bersama dengan saudara, bersama dengan kita semua pada saat pagi hari ini, kapanpun Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita semua. Dan hari-hari ini kita tetap selalu beribadah secara online, dan kita tetap selalu menikmati akan kasih Tuhan, menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sama-sama kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Allah yang selalu memberikan kekuatan, firman Allah yang selalu menjadi ilahi di dalam kehidupan kita semua. Sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, yang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kehidupan kita semua di masa-masa pandemik atau di masa-masa corona. Biarlah Tuhan yang selalu melepaskan kita semua dari segala beban-beban penyakit apapun. Pasti Tuhan yang selalu menjamah setiap pribadi demi pribadi kita. Kita akan melihat dan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30 sampai dengan 30. Saya memberikan tema pada saat pagi hari ini adalah belajarlah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus berarti dia sebagai satu-satunya, sebagai guru dan sebagai imam dan juga sebagai penasihat yang ajaib. Makanya dihimbau, makanya dia mengajak kepada kita semua untuk tetap belajar kepada dia. Sama-sama kita akan membaca di dalam pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Di sana firman Allah mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ulangi lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Ini adalah sebagai guru besar bagi kita, sebagai Yesus dan sebagai Maha Tahu dan sebagai orang yang penuh dengan hikmat, sebagai manusia yang penuh dengan ilahi, yaitu adalah Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya dia mengatakan di dalam pasal tersebut atau di dalam pasal 11 ayat yang pertama, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ini adalah suatu panggilan yang sangat luar biasa, ya. Panggilan yang sangat ilahi bagi kehidupan manusia. Bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tetapi semua manusia. Dia harus mengajak dan dia harus memanggil kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk menuju kepada suatu proses keselamatan, ya. Untuk menuju kepada suatu proses keselamatan. Berarti manusia itu harus memiliki suatu pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang sudah
dibersihkan setiap hatinya, mau merendahkan hatinya dan mau bertobat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan menginginkan di setiap kehidupan kita semua. Ya, karena Yesus sudah mengajak, sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentunya kehidupan manusia sangat letih lesu. Tentunya kehidupan manusia memiliki beban-beban yang begitu berat, ya. Beban-beban yang begitu tidak mampu mengatasinya dengan pemikirannya, tidak mampu mengatasinya secara fisiknya, ya. Selain hanya ada yang menolong, selain hanya ada yang membantu, dan selain hanya ada yang menopang di setiap kehidupan umat manusia, ya. Inilah suatu perkara yang Yesus mengajak kepada umat-umat manusia, ya. Dia bukan mengajak hanya kepada satu suku, bukan kepada dua suku, tetapi seluruh suku yang berada di dalam permukaan bumi ini, ya. Dia memanggil semua kehidupan manusia supaya manusia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya manusia dapat dipulihkan oleh Tuhan segala keberadaannya, segala karakternya, segala sikap-sikapnya. Karena manusia sangat lemah, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya di situ dikatakan manusia sudah letih lesu, manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, manusia sudah tidak bisa berdaya apa-apa, karena sudah mengalami beban-beban, yaitu sudah tertindis atau sudah tertekan jiwanya dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan dosa yang sangat luar biasa menjatuhkan manusia. Tetapi dia mengangkat kehidupan manusia. Yesus mengangkat kehidupan manusia, dan dia harus mengajar kehidupan manusia supaya tetap bersama-sama dengan dia, supaya mengenal kepada dia, dan dia harus mengenalkan dirinya kepada manusia bahwa dia sebagai Yesus, sebagai juru selamat. Karena dia mengatakan, karena dia menghimbau kepada seluruh umat manusia bahwa dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada jalan lain kecuali hanya kepada Yesus sebagai sumber jalan keselamatan. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah sebagai pokok anggur yang benar, dia sebagai gembala agung yang benar, dan dia sebagai Yesus sumber segala-galanya, penuh dengan kekuatan dan penuh dengan mujizat. Itulah kebaikan-kebaikan, dan itulah suatu fenomena yang kita boleh melihat di dalam pribadinya Yesus. Dia mengajar kepada kita, dia memberitahu kepada kita bahwa dia dapat melakukan segala perkara kepada kehidupan manusia, ya. Yang pertama kita akan melihat di sana adalah merendahkan dirinya. Dia mengajak kepada kehidupan manusia, dia mengajak kepada umat Tuhan harus tetap belajar merendahkan hatinya, belajar merendahkan dirinya. Karena manusia harus belajar merendahkan dirinya melalui dari hatinya, harus belajar merendahkan dirinya. Karena orang-orang yang sudah mengenal kepada dia, orang-orang yang sudah bertobat, sudah memiliki hati yang baru, sudah memiliki ciptaan yang baru, tentunya dia sanggup merendahkan dirinya, atau dia sanggup merendahkan hatinya. Dia sebagai seorang yang bijak, kita sebagai seorang yang penuh dengan kasih, kita belajar kepada dia, karena dia penuh dengan kasih. Itu sebabnya manusia juga harus tetap belajar kepada Yesus. Manusia harus tetap belajar kepada teladan-teladan Yesus yang membawa kehidupan kita kepada kedamaian, membawa kehidupan kita kepada kebebasan, membawa kehidupan kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Orang yang merendahkan hatinya adalah orang-orang yang sangat pintar, yang sangat bijak, yang sangat smart, ya. Yang sangat terbuka hatinya, yang sangat terbuka pikirannya, untuk tetap selalu merendahkan dirinya. Sekalipun dia memiliki usaha yang begitu banyak, sekalipun manusia atau umat Tuhan memiliki harta yang banyak, tetapi karena dia tahu karena dia sudah bersama dengan Tuhan, bagaimana caranya untuk belajar kepada Tuhan, untuk menjadi orang yang rendah hatinya. Berarti dia tidak sombong, berarti dia tidak ingin dipuji, berarti dia tidak ingin disanjung-sanjung. Itulah adalah orang-orang yang merendahkan dirinya, orang-orang yang merendahkan hatinya. Supaya apa? Supaya jiwanya dikuatkan. Jadi bukan manusia yang menyanjung-nyanjung atau manusia yang memuji-muji kepada orang tersebut, tetapi hanya Yesuslah yang memuji kepada orang yang rendah hati. Itulah bagian dari orang yang
rendah hati, belajar rendah hati kepada Tuhan. Karena kita pada saat pagi hari ini tentunya kita masih tetap belajar kepada Yesus. Karena Yesus mengajarkan kepada kita harus belajar kepadaku, ya. Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi apapun yang Allah sudah lakukan, yang Yesus sudah lakukan kepada kita semua, kepada makhluk ciptaannya Tuhan, ya, supaya benar-benar manusia ini harus dikontrol, emosinya harus dikontrol, dirinya harus dikontrol, ya, emosional harus dikontrol, dan hatinya harus dikontrol, egoisannya juga harus dikontrol, semuanya supaya tetap rendah hatinya dan harus tetap patuh kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Karena apa? Karena orang yang tinggi hati di sana dikatakan orang yang tinggi hati atau orang yang sombong hatinya menuju kepada kecelakaan, menuju kepada kebinasaan. Itu yang tertulis di dalam Amsal, ya. Tetapi orang yang rendah hati di sini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya itu sebabnya kita harus tetap belajar merendahkan hatinya di depan Tuhan dan juga merendahkan hatinya kepada sesama manusia. Arti kata lain, kita harus menghormati dan menghargai juga orang lain dan menghargai juga budaya orang lain. Tentunya semua sama-sama kita sudah diberikan hikmat untuk menimbang-nimbang dan seimbang semuanya apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam kegiatan apapun. Kita harus melakukan dengan kebijakan daripada Tuhan. Karena orang rendah hati adalah orang yang bijaksana, tahu merendahkan diri dan tahu mengekang diri atau mengukur diri supaya apa? Supaya tetap berada dalam kedamaian, kesejahteraan dan sukacita. Apakah dia tidak mengalami duka cita? Tentunya orang mengalami duka cita, yaitu harus belajar merendahkan diri, ya. Karena orang yang tidak mau merendahkan diri, ya, pasti terbawa emosinya yang menggebu-gebu, kan? Banyak orang yang mengalami di saat ini karena orang yang tidak mau merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya. Seperti dengan zamannya sekarang ini yang kita melihat berita-berita yang baru, ya. Karena manusia tidak bisa merendahkan hatinya, manusia tidak bisa menguasai dirinya sampai terbawa emosinya, ya. Sudah tahu kan beritanya, sampai rumahnya dihancurin, ya. Tentunya kita sudah tahu yang baru keluar dari lapas, kemudian sudah berubah, tadinya sudah berubah, ya, siapa? John Gay, ya. Jadi tadinya dia sudah berubah, sudah memiliki bersama dengan Tuhan, sudah memiliki kerendahan hati karena sudah terpanggil dengan anggotanya dia, ya, otomatis terpengaruh lah. Itulah tidak bisa menguasai diri menuju kepada kehancuran dan seterusnya. Jadi orang yang merendahkan hatinya mendapatkan keuntungan. Kalau kita melihat bagaimana seorang Paulus, sebagai seorang boleh dikatakan sebagai seorang yang sangat gangster, orang yang suka melawan kehendak Tuhan, suka melawan atau suka menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi saatnya, waktunya Tuhan memanggil dia dan waktunya Tuhan merubah segala sikapnya dia supaya dia tetap apa? Berlutut, ya. Supaya dia apa? Supaya dia menghormati dan dia mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan melalui dengan ujiannya, melalui dengan bebannya yang dia sudah terima daripada Tuhan, dan dia menjadi rasul yang diutus oleh Tuhan. Dia mengatakan setelah dia lepas dari semuanya kejahatannya dia lakukan pada awalnya, pada akhirnya dia mengalami suatu perubahan bersama dengan Tuhan, dan dia mengatakan apa yang aku lakukan pada waktunya di belakangnya itu merupakan suatu keuntungan, tetapi pada akhirnya melakukan bersama dengan Tuhan, ya, itu adalah merupakan suatu kerugian, ya. Mungkin menurut dunia dia sangat untung melakukan perkara-perkara yang sangat kejam pada waktu itu, tetapi bersama dengan Tuhan dia sudah tinggalkan semuanya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat,
hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia sudah membuang dan dia sudah tetap tinggal bersama dengan Tuhan, merendahkan diri, dan dia boleh menjadi berkat. Dia boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan dia juga dapat memenangkan berbagai jiwa-jiwa untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan melihat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang begitu berat, tanggung jawab yang begitu tidak mengenakan di setiap kehidupan kita masing-masing, ya. Pengalaman kita di saat ini. Berserahlah kepada Tuhan, ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tentunya Yesuslah sudah memberikan kelegaan kepada kita semua, ya. Dan di sana dikatakan berserahlah kepada Tuhan, ya, karena Dia sudah memberikan kelegaan kepada kita semua. Jadi Dia sudah memberikan kelegaan kepada kita semua, berarti Dia sudah menolong kehidupan kita semua dan menjamah setiap hati kehidupan anak Tuhan supaya memiliki suatu hal yang baru, memiliki sifat yang baru, memiliki sifat yang penuh dengan sejahtera, memiliki suatu kedamaian di dalam kehidupan manusia. Penyesalan-penyesalan yang manusia sudah lakukan tentunya sudah bersama dengan Tuhan, berarti dia sudah menjadi milik daripada Tuhan dan menjadi jiwa yang baru, ya, pribadi yang baru, hal yang baru di dalam hatinya harus terbuka di hadapan Tuhan. Ya, itulah suatu kelegaan yang Allah sudah berikan kepada manusia. Tentunya manusia sudah terlepas dari beban-beban yang begitu berat. Ayat yang ke-29, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji nama Tuhan. Tentunya kita disuruh berserah kepada Tuhan. Dan di sana katakan pikul aku. Berarti yang menyuruh ini bukan manusia biasa saja, yang menyuruh kepada manusia untuk memikul kuk, ya. Mungkin kita sudah mengetahui, ya, benda kuknya itu yang dipasang kepada sapi atau sepasang sapi untuk membajak di sawah, ya. Itu adalah suatu perumpamaan Yesus pada zaman-zaman Yahudi, perumpamaan Yesus pada orang petaninya yang ada di sekitarnya. Dan Yesus mengambil satu gambaran bagaimana hewan ini atau makhluk ini atau binatang ini memikul kuk. Ya, tentunya harus dipasang di dalam satu pasang dan harus bekerja bersama-sama, ya, memikul kuk dan harus membawa beban. Ya, kalau membawa beban, tentunya pasti akan mengalami suatu kemerdekaan dan keuntungan bagi orang-orang petani, ya, bagi orang petani yang melakukan pembajakan baik di sawah maupun di kebun ladang, itu yang dilakukan oleh orang-orang petani. Ya. Jadi Allah menggambarkan sebagai kita manusia-manusia yang memikul kuk dan juga mengalami beban di dalam kehidupan kita semua. Ya. Entah itu beban-beban jasmani yang kita alami di saat ini, entah itu beban-beban masalah yang kita hadapi di saat ini. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi, karena beban-beban kehidupan kita semua Allah sudah mengangkat dan Allah sudah memenangkan kehidupan kita semua. Bahkan Dia sudah memikul beban kita, Dia sudah memikul kuk kehidupan kita semua, dosa kehidupan kita semua, yaitu di atas kayu salib, supaya manusia ini diselamatkan, supaya manusia ini dimerdekakan dari segala belenggu kuk, dari segala belenggu dosa apapun. Itulah suatu beban-beban yang membuat hati manusia tidak ada damai. Tetapi karena kita sudah bersama dengan Tuhan, tentunya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita semua. Bukan berarti kuk ini sudah habis atau sudah tidak ada, masih ada. Ya, apa yang kita hadapi di saat ini, tentunya masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar, berarti kita masih memikul beban-beban kuk yang ada di dalam kehidupan kita semua. Yaitu kuk yang ada dalam kehidupan kita semua, yaitu kuk yang mengajarkan untuk orang yang merendahkan hatinya, orang yang menunduk kepada Tuhan. Itulah kuk orang yang belajar menunduk kepada Tuhan,
orang yang belajar menghormati kepada sesama manusia. Itulah Yakub yang dipasang kepada binatang atau kepada sapi, ya, sepasang sapi yang diumpamakan kepada sapi untuk manusia. Bagaimana manusia harus belajar, ya, belajar memikul kuk dan belajar menghadapi beban-beban. Pasti semuanya akan beres dan pasti semua akan terlepas dari segala beban-beban dosa atau beban-beban kesalahan. Tentunya melalui kesadaran manusia, melalui tindakan-tindakan kehidupan kita semua, supaya kita tetap selalu memiliki suatu semangat daripada Kristus, memiliki suatu kemampuan daripada Kristus, supaya Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita semua. Supaya apa? Supaya hari demi hari tentunya kita melewati semua beban-beban yang kita pikul, beban-beban apapun yang kita alami di saat ini. Tentunya kita harus mengundang Yesus bersama dengan kita. Jadi kita tidak sendiri lagi, tetapi kita bersama dengan Tuhan yang selalu menopang, yang selalu di sisi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat di sana ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, tadi kita sudah memikul kuk yang dipasang, ya, belajar untuk merendahkan hati dan belajar untuk menunduk kepada senior atau kepada kebenaran, ya. Dan di sini dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah percayalah kepada Yesus. Ya, percayalah kepada Yesus yang kita hadapi di saat ini. Karena kuk yang dipasangkan kepada kita itu enak, bebanku pun ringan. Jadi kalau kita mengatasi dengan kekuatan kita sendiri, mengatasi dengan pemikiran manusia, mengatasi dengan keinginan-keinginan manusia, tentunya tidak bisa sanggup untuk mengatasi beban-beban atau mereka orang-orang yang memikul, ya, untuk dirinya sendiri, tidak mau meminta pertolongan dari orang lain, tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan, ya. Itulah orang-orang yang tidak sanggup untuk mengalami beban, tidak sanggup untuk mengalami pikul beban atau pikul kuk. Makanya di zaman-zaman sekarang ini, jadi bukan berarti zaman COVID-19 ini membuat manusia ini jadi seolah-olah memikul beban yang begitu berat. Tidak, saudara. Itu adalah membawa satu hal fenomena yang terjadi supaya manusia-manusia ini dapat memahami situasi. Sekalipun itu membawa kepada suatu penyakit, membawa kepada suatu hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Tetapi kita harus memastikan itu bukan merupakan satu beban yang sangat berat. Karena di sini dikatakan adalah beban itu adalah merupakan enak bagi kehidupan kita semua. Ya, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita semua. Karena disebut di dalam tema belajarlah kepada Yesus. Berarti kita belajar kepada Yesus, berarti dia harus memimpin kehidupan kita, memimpin dalam kehidupan kita menuju kepada kesehatan, menuju kepada ketenteraman, menuju kepada kemenangan, dan menuju kepada keberhasilan dan damai sejahtera dan sukacita untuk kehidupan kita semua. Karena beban-beban yang kita sudah menghadapi bersama dengan Allah sendiri. Karena di dalam Filipi mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada manusia. Jadi Yesus memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghadapi beban-beban yang kita alami di saat ini. Tentunya mengalami suatu kekuatan daripada Tuhan mengatasinya, dan semuanya akan terlepas, dan semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan, dan semuanya akan berjalan dengan baik, ya. Dan umat Tuhan tetap selalu dikasihi oleh Tuhan sekalipun ada beban-beban yang berat di dalam jemaat-jemaat Tuhan hadapi. Marilah kita menghadapi bersama dengan Tuhan, menghadapi bersama dengan kekuatan daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara kepada kita. Dia sanggup melakukan segala mujizat-mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Dia dapat sanggup melakukan segala mujizat, baik itu mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, yang sangat besar untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan umat-umat Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Dia. Itulah Yesus yang tahu mengasihi kehidupan kita semua.
Dia tidak memberikan beban yang sangat melebihi dengan kemampuan kehidupan kita semua. Tetapi dia memberikan beban kepada kita, atau ujian lah. Ya. Beban itu adalah merupakan ujian bagi kita. Memberikan ujian bagi kita sesuai dengan kemampuan kehidupan kita semua. Dan dia tetap selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Karena dia memberikan beban dan dia juga bertanggung jawab kepada kita semua. Jadi bukan saja kita yang mengatasi, dia juga tetap selalu bersama mengatasi beban-beban kita. Satu ayat yang terakhir. Oke. Kita akan melihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih yang ada di rumah, kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1. 2 Korintus pasal yang ke-1. 2 Korintus pasal ke-1 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan kedua. Di sana dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, atau menyertai kamu semua. Puji nama Tuhan. Setelah Allah sudah memulihkan kehidupan manusia, setelah Allah sudah menolong kehidupan manusia, setelah Allah sudah menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib, dia sudah memikul beban-beban manusia, dan tentunya dia sudah memulihkan kehidupan kita semua dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, janganlah kamu khawatir akan harinya esok. Janganlah kamu khawatir, karena dia selalu memelihara kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan dan selalu tetap beriman kepada Tuhan dan memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang sangat besar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang kasih, biarlah firman Allah yang selalu menguatkan iman kita, kehidupan kita, supaya kita tetap kuat, teguh di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Allah. Saya sudah sampaikan dan saya sampaikan ini, dan kita akan bersama-sama berdoa. Ya, kita akan langsung untuk berdoa bersama-sama setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai penebus kami Tuhan, sebagai guru kami Tuhan, dan sebagai Tuhan Yesus Allah, sebagai Raja kami Tuhan, yang sudah menolong, sudah menopang, sudah memberikan hati yang penuh dengan kelegaan dan pengharapan kepada kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman Allah yang kami boleh dengarkan, Engkau selalu menyempurnakan di setiap kehidupan umat Tuhan, agar umat Tuhan dapat merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman Allah ini Tuhan Yesus. Karena firman Allah ini Tuhan sangat berharga dan sangat luar biasa dan sangat berarti di dalam kehidupan kami semua. Karena ini menyangkut jiwanya, menyangkut nyawanya, untuk kemuliaan hormat bagi nama Engkau Tuhan, bahkan untuk kerajaan surga Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bila sebentar Tuhan Yesus, kami akan tinggalkan channel kami Tuhan melalui YouTube online Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati semua perangkat-perangkat apapun yang kami sudah pakai, media-media apapun yang kami sudah pakai. Engkau sudah memberkati semuanya Tuhan, agar jemaat-jemaat Tuhan dapat menonton dan melihat dan merenungkan semuanya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami semua, baik pelayan-pelayan mimbar. Engkau sudah memberkati Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kali yang kedua di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri dan kami akan tutup acara ibadah di saat pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.